Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, seorang badui menghadang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di tengah jalan. Lalu beliau memegang kendali onta Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, beritakan padaku amal yang dapat masukkan aku ke dalam surga." Maka para sahabat pun bertanya-tanya, "Mengapa orang ini?" Rasulullah menjawab sahabat, "Ada kepentingannya." Lalu Rasulullah pun menjawab badui itu, "Hendaknya Anda menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, serta jalinlah hubungan dengan famili atau kerabat." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, "Lepaskan kendali ontaku." Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang badui datang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tunjukkan padaku amal bila aku kerjakan dapat masuk surga." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Hendaknya Anda menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun, mendirikan sholat yang fardu dan menunaikan zakat yang fardu, dan puasa bulan Ramadan." Lalu badui itu berkata, "Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak akan melebihi dari itu." Maka ketika ia telah pergi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabat, "Siapa yang ingin melihat seorang ahli sorga, maka lihatlah orang itu." Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam didirikan di atas 5. Yang pertama, percaya bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Ketiga, mengeluarkan zakat. Keempat, haji ke Baitullah. Dan yang kelima, puasa bulan Ramadan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika utusan dari Abdul Qais datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka ditanya, "Utusan siapa kalian?" Mereka menjawab, "Rabi'ah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut mereka dan mengatakan, "Selamat datang rombongan utusan yang tidak kecewa dan tidak akan menyesal." Lalu mereka berkata, "Ya Rasulullah, kami tidak dapat datang kepadamu kecuali dalam bulan haram, yaitu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Sebab di antara kami dengan kamu ada suku kafir dari Mudar yang selalu merampok di jalanan. Karena itu, beritahulah pada kami ajaran yang jelas dan terperinci untuk kami beritakan kepada orang-orang di tempat kami dan dapat memasukkan kami ke surga." Dan mereka juga menanyakan tentang minuman. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka melaksanakan yang 4 dan meninggalkan yang 4. Beriman kepada Allah saja. Lalu Nabi bertanya, "Apakah kalian mengerti maksudnya beriman kepada Allah saja?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasulullah lah yang lebih mengetahui." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Percaya bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, serta berpuasa di bulan Ramadan. Hendaknya kamu memberikan 1/5 dari hasil ghanimah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka untuk membuat minuman di dalam genuk, atau yang dibuat di dalam labu, atau dengan melubangi batang pohon, atau dalam bejana yang dicat dengan tir. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ingatlah semua itu dan sampaikanlah pada orang-orang di belakangmu."
Ada tambahan di dalam riwayat Imam Muslim bahwa Nabi SAW bersabda kepada Al-Asy'as, "Sesungguhnya Anda memiliki dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu kesabaran dan ketenangan." Diriwayatkan, ketika utusan itu telah sampai ke kota Madinah, maka semua rombongannya segera pergi kepada Rasulullah kecuali Al-Asy'as. Dia santai, berganti pakaian dan memperbaiki dirinya. Baru ia menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada rombongan, "Apakah kamu mewakili kaummu?" Mereka menjawab, "Ya." Tetapi Al-Asy'as berkata, "Ya Rasulullah, kami akan berbaiat mengenai diri kami. Kemudian bila kami kembali menyampaikan ajaran-ajaranmu kepada kaum kami, maka siapa yang menurut termasuk pada golongan kami, dan yang tidak maka terserah mereka." Maka Nabi SAW memuji Al-Asy'as, "Sungguh Anda memiliki sifat yang disuka oleh Allah, yaitu ketenangan dan sabar." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, beliau berpesan, "Anda akan menghadapi orang-orang ahli kitab. Karena itu, harus yang pertama Anda ajarkan kepada mereka adalah tauhid dan beribadah kepada Allah. Maka, bila mereka telah mengerti benar, beritahukan pada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu tiap sehari semalam. Dan bila mereka telah mengerjakan itu, beritakanlah pada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka mengeluarkan zakat dan diberikan kepada fakir miskin mereka. Maka bila mereka taat pada itu, Anda terima dari mereka dan berhati-hati jangan mengambil milik kesayangan mereka." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'az radhiyallahu anhu ke Yaman, beliau berpesan padanya, "Berhati-hatilah dari doanya orang yang dianiaya, sebab antara doanya dan Allah tidak ada hijab atau dinding."